Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Polri memastikan menindaklanjuti aksi balas dendam kelompok debt collector atau mata elang Matel arogan yang menyerang dan merusak kios pedagang dan rumah warga di Kalibata, Jakarta Selatan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, selain 6 pengeroyok yang menewaskan 2 korban, polisi mencatat aksi pembakaran dan perusakan fasilitas warga. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian, kata Trunoyudo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 12 Desember 2025 malam. Diketahui, kerusakan mencakup 4 unit mobil taksi dan kendaraan pribadi dengan kondisi kaca pecah, yakni taksi B2317 SDX, Toyota Kijang Krista B8339GF, Toyota Avanza B1196RZO, dan Suzuki R3 B1714RZO, serta 7 sepeda motor. Dampak amukan massa, kata Trunoyudo, juga menyasar bangunan warga. Ada 14 lapak, 2 kios terbakar atau mengalami kerusakan berat, serta 2 rumah warga dirusak. Maka dengan peristiwa tersebut, sebagai tindak lanjut, Polri melakukan pengamanan di lokasi sekitar TKP untuk memastikan tentunya situasi yang kondusif, katanya, terkait penindakan hukum terhadap pelaku perusakan. Polri menegaskan komitmennya, kami sampaikan komitmen kami. Dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu, ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan, ujar Trunoyudo. Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas Choirul Anand memberikan perhatian terhadap kasus pengeroyokan yang menewaskan 2 debt collector. Ia berharap langkah tegas tersebut dapat menjadi peringatan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak mengulangi tindakan serupa. Selain itu, Anam juga menyinggung perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme penagihan oleh debt collector. Dalam konteks yang lebih besar memang perlu juga dibuat satu mekanisme soal debt collector ini, apakah memang ditagihnya di tengah jalan atau di rumah ini juga penting, terangnya. Aksi balas dendam para rekan Matel ini bikin resah warga dan pedagang yang mengalami kerugian. Hani Maria, seorang pedagang di kios kuliner Kalibata, tak kuasa menahan kesedihannya. Ia berharap para pelaku diusut, karena dia rekan-rekan tidak bisa mencari nafkah akibat ulah para pelaku Yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simultan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal